Cepat clear ya. Kebetulan yang bersangkut paut sama aku, beliau juga ada di sini, cuman beliau tidak berkenan untuk aku ajak duduk bareng. Maksudnya aku tadinya tujuannya baik supaya kita bisa saling mengcounter apa yang beliau tidak berkenan dari apa yang aku sampaikan, beliau langsung bisa menyangkal kalau memang tidak melakukan gitu. Jadi ini berawal dari masalah keberangkatan umroh sebenarnya. Aku flashback agak jauh ya. Aku kenal beliau ini udah lama banget, pernah syuting bareng. Terus suatu hari dia ini punya travel umroh, lebih ke punya ke ibunya sebenarnya. Nah terus aku berangkat umroh barengan sama Mbak Tantri, temen aku. Tahun 2000 berapa? 2018. 2018 kita umroh bareng. Semuanya sih oke, fine gitu ya. Tapi pada saat aku pengulangan umroh, waktu itu gini, aku mau berangkat haji waktu itu, udah ngasih DP, cuman aku lupa kejadiannya karena apa, terus gak jadi, aku batal berangkat haji. Terus berkendala masalah uang pengembalian DP, itu agak tersendat tahunan karena nggak ngerti kenapa proses pengembalian itu dicicil sampai akhirnya kalau menurut aku terlalu lama. Uang itu aku pakai sebagian untuk memberangkatin saudara aku. Udah begitu udah berangkat, masih ada sisa nih. Nah pada saat masih ada sisa sedikit, udahlah daripada duit ngendap-ngendap nggak jelas, kita pakai ibadah lagi deh karena memang niatnya buat ibadah kan. Aku ibadah bareng sama anak-anakku. Terus pas sebelum aku udah menikah, aku umroh lah bareng sama suamiku. Suamiku nambahin lagi duit karena kan penambahan kuota tuh. Di sana pada saat mau berangkat itu udah agak sedikit bermasalah nih ya. Ya benar, aku ngomong jujur ya. Jadi bermasalahnya adalah maskapai yang dijanjikan itu tidak sesuai. Awalnya dia bilang maskapai A, tiba-tiba ternyata last minute dia bilang maskapainya B. Awalnya dia bilang dia akan ikut mendampingi, ternyata pada saat hari H nggak ikut dengan info katanya lagi sakit. Ya udah, namanya orang sakit kita nggak bisa paksakan kan. Terus memang aku di sana mendapatkan kayak upgrade pesawat gitu loh, harusnya ekonomi tapi aku di-upgrade menjadi bisnis. Cuman pada saat di sana itu tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan gitu, karena aku tuh ibadah harus sewa mutawif sendiri, kita bayar sendiri. Jadi benar-benar yang kalau mau gabung sama rombongan sih nggak apa-apa teman, cuman akunya ini bukan rombongan mereka, ujuk-ujuk aku gabung kan kayaknya kayak orang asing ikan lele yang masuk ke kandang ikan teri kan gitu loh. Jadi kayaknya aku bukan grupnya mereka tuh, aku tiba-tiba masuk kan sama aja kayak aku ngerepotin mereka. Akhirnya ya udah deh, aku ibadah umurnya sendiri, aku tawaf dengan rombongan keluarga aku sendiri, benar-benar semuanya serba sendiri gitu loh. Nah terus beliau ini kan sempat bilang, kan waktu itu beliau tuh sakit ya, sakit yang benar-benar yang udah aku lihat udah parah banget karena kondisi badannya tuh udah sampai kurus gitu. Aku tuh karena kita teman, kita tuh kasihan. Aku bilang, kamu punya travel umroh sama kamu, ayo bangkit lagi, apa yang bisa aku lakuin buat kamu bangkit lagi gitu kan. Iya, aku pengen supaya umroh ini bisa jalan lancar lagi travelnya gitu. Ya udah kalau gitu aku mau berangkat lagi nih. Nanti kalau misalnya memang ada teman aku yang mau ikut, nanti aku tawarin punya kamu ya gitu. Tapi bener harus amanah ya, jangan sampai kejadian kayak kemarin-kemarin terulang ya, karena ini pertaruhannya namanya aku bilang gitu. Awalnya aku nggak promosi kemana-mana, aku berangkat pengennya berdua nih, fokus berdua umroh, cuman pengen couple suami istri gitu. Terus pada saat suami aku ini kan ada kerja partneran sama temennya, dia bilang minta izin mau umroh, mau nggak mau kerjaan dia kan harus ditinggal tuh selama 10 hari. Terus bilang mau umroh pakai travel apa? Pakai travel T. Pakai travel T. Kita berangkat pakai travel T, yang ngurusin siapa? Anaknya A gitu kan. Nah, terus begitu udah, oh yaudah kalau gitu gue mau deh berangkat umroh bareng. Ini bener nggak bener? Bener kok, kemarin ya kita temen ya, apapun kekurangan dia kita coba tutupin lah. Bener kok, amanah, karena kan beliau janji akan memperbaikin segala macamnya gitu. Ya udah kalau gitu lu jamin ya. Iya jamin deh. Udah nih, udah bayar duit sekitar 300 berapa? 332. 330 sekian lah gitu ya. Awalnya harusnya berangkat tanggal 19, tiba-tiba mundur tanggal 22. Nah temennya dia ini bilang, jangan mundur-mundur dong, orang kerja kan
ngatur Susah, izinnya kan ya. nggak gampang gitu. Kita kan orang kantoran gitu. Ya udah. Pas begitu hari H, pesawatnya tiba-tiba katanya beda, ganti lagi gitu. Aduh, aku udah deg. Wah, ini kok jadi kayak sama kayak kemarin. Terus coba tanyain ke teman kamu masih mau nggak? Ya udah deh gitu kan. Terus tiba-tiba ada rombongan yang tidak bisa berangkat bareng gitu. Terus setelah di meetingin akhirnya udah deh, kalau bisa terpencar-pencar gini kan awalnya kita maunya grup nih berangkat barengan nih, biar kita bisa jalan-jalan bareng habis ibadah. Kita tuh mau traveling ke Dubai nih 2 hari gitu kan. Kalau terpisah kayak gini-gini mendingan nggak usah deh. Ya udah. Terus teman aku tuh ngebatalin nih. Udah nggak jadi kita. Ya udah langsung pokoknya aku nih sama Arman ini nggak yang ngejual ayo dong beli enggak. Kita cuma kenalin sok kalian urusin sendiri nih. Yang penting aku tuh tengah-tengah ngebantu teman aku bisa umroh dengan travel yang menurut aku ini oke lah ya. Terus teman aku yang pengen bangkit lagi nih si travel umroh si TW ini bisa bangkit lagi, dapat jemaah lagi, dapat kepercayaan lagi gitu. Cuman ternyata imbasnya begitu satu prestasi, imbasnya kenanya ke aku gitu loh. Ke akunya orang berpikir jadi dikiranya aku nih kayak sindikat yang ikutan kayak ngebohongin gitu loh. Terus ujung-ujungnya duit yang harusnya diganti sama si A ini kita yang harus nanggung gitu. Ya memang sih ya dia nggak frontal ngomong lu harus ganti gini-gini, cuman ya lu tanggung jawab lu gimana. Nanti kalau lu kayak gini ntar kerjasama yang ini kita efeknya gini-gini, jadi efeknya berentet. Akhirnya aku sempat komunikasi sama teman aku Mbak Tanti. Beb, aku ada masalah kayak gini-gini nih, aku ada masalah lagi nih sama si A nih. Punya kamu udah kelar belum yang beberapa tahun yang lalu? Belum juga. Aku langsung astagfirullahaladzim, ternyata belum juga selesai. Terus aku kontak teman aku yang lain juga, kamu udah masalah kamu sama si A ini udah selesai belum? Belum juga. Dan dia cerita masalah sama ini juga belum kok, sama ini juga belum. Aku langsung wah ini kayaknya gimana ya solusinya, kayaknya harus bikin preskon nih, gimana caranya supaya masalah ini cepat selesai dan bukan selesai cuma di aku, selesai di semua gitu. Jadi nggak banyak korban lagi. Betul. Jadi si teman aku yang punya travel umroh ini sempat memberikan jaminan mobil ke aku ya. Ada 5 mobil. Cuman kan kembali lagi aku ini bukan penada mobil gitu loh. Yang aku maukan tuh duitnya orang ini tolong balikin, karena kan aku yang harus nalangin duit berapa ratus juta tuh aku harus nalangin gitu loh. Sedangkan terus jadi kan aku kan ya kalau rezeki mah alhamdulillah ada aja, kita bos skincare ya kan. Cuman masalahnya tolonglah, aku ini kan nyari duit tuh dari Rp1 ke Rp2 niatnya untuk ibadah. Teman aku juga niatnya mau ibadah, jangan kayak gini gitu loh. Nah terus sempat yang jadi kendala adalah mobil yang dijaminan ke aku ini bukan mobil yang bersangkutan, mobil saudaranya dan mobil temennya dengan note katanya boleh diperjualbelikan. Nah masalahnya kalau sampai aku perjualbelikan bukan mobil yang bersangkutan, si A yang bermasalah sama aku, ntar gue lagi dikira gue penada mobil bodong. Nah itu yang aku masalahkan, tolong gitu. Jual belinya nggak ada BPKB lagi? Iya, tidak ada BPKB. Dan masih ada yang masih nyicil juga gitu. Nah kalau aku jual, ntar gue kena kasus lagi ya, Say. Aku capek gitu loh. Terus kemarin itu sempat kita dijanjiin mau ngasih mobil ya sebelum yang 2 terakhir ini. Dia ngasih lampu syuting, lampu HMI syuting gitu. Terus aku untuk apa lampu syuting gitu? Aku tahu ini itikat baik, cuman masalahnya bukan itu yang aku mau gitu loh. Oke lah, dia sudah menyelesaikan 100 juta ya. 125. Nah terus yang sisanya nih kan jadi tanggal 17, mundur ke tanggal 24. Aku kasih kesempatan lagi ke 25, 26. Aku lama-lama capek juga hati aku. Mohon maaf banget, mau nggak mau aku harus bikin press conference karena siapa tahu mungkin di luar sana beliau ini masih ada utang yang belum selesai. Jadi niatnya aku ya semoga dengan adanya press con kayak gini ini beliau yang punya hutang sebelum mati bisa selesai ya, Cak ya. Terus yang bersangkutan yang mungkin kemarin bingung mau merengkuhnya kemana, minta pertanggungjawaban kemana, bisa ayo kumpul bareng-bareng kita cari solusinya nih gimana nih supaya yang kemarin duit-duit jamaah yang mau niatnya ibadah umroh yang belum kelar-kelar, mungkin si A ini bisa ada pertanggungjawabannya. Kan orang kan gini loh, nggak semua orang itu gampang untuk ngumpulin duit untuk ibadah umroh gitu loh. Ada yang orang yang
ngumpulin dari 1.000 2.000 jadi dagang segala macam, tiba-tiba dipakai buat, ya aku nggak ngerti ya apakah dipakai untuk nggak bener apa nggak bener, aku nggak mau suzon juga, tapi ya kalaupun ada kendala masalah duit ya tolong jangan nyarinya dari untuk ibadah gitu aja. Itu sih teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan nih kalau ini berita sempat sudah tersebar luaskan buat siapapun yang kenal dengan sosok A, kemudian nama travelnya TW. Kalau memang kalian ada kendala yang belum selesai, mungkin bisa DM ke medsosnya aku atau ke Mbak Tanti, mungkin kita akan bisa bantu jembatanin gitu. Ini aja juga sebenarnya kita ini ya mikir kita tega nggak tega sebenarnya, karena temen gitu. Cuman mau nggak mau karena masih banyak yang belum selesai ya, mau nggak mau harus kayak gini gitu loh. Biar nggak gali lubang tutup lubang lagi. Tadi kan Kak Dela bilang sudah memberi DP untuk haji ya, yang pada akhirnya dana itu dialokasikan untuk keluarga umroh lagi. Nah itu kalau boleh tahu dananya berapa Kak yang untuk 100 berapa ya lupa aku. Udah Mbak dari tahun 2000 berapa tuh? 100, kalau nggak 115, 110 aku lupa deh. Itu Lupa. DP. Itu DP. untuk naik haji ya? Naik haji ya. Aku sama mamaku waktu itu niatan pengen naik haji ya. Pengen jadi bu hajah. Kak Dela menegaskan lagi, jadi ini kejadiannya tahun berapa sama total kerugian yang dialami Kak Dela berapa? Oke. Kalau dimulai peristiwanya dari tahun 2019. Cuman kalau bermasalah kembalinya, aku mencoba menyelesaikan dengan cara mencari solusi sendiri sebenarnya. Ya udah duit yang di kamu nih gue pakai buat umroh lagi aja deh gitu loh, biar gue juga nggak pusing-pusing nagih-nagih pusing, karena kita bukan pinjol ya kan. Nah terus udah kayak gitu, aku pikir sudah selesai clear masalahnya, ternyata yang kesempatan yang kita kasih itu masih terulang kembali lah peristiwanya itu. Ya berarti tahun ini ya, dari tahun kemarin ya sebenarnya. Oh iya, kalau pas dilihat tahun kemarin. Ya beberapa bulan yang lalu lah gitu. Cuman karena aku trauma, jangan sampai ini dicicil kayak kemarin nih 1 juta 2 juta kayak gitu. Ini kan duit orang ya, maksudnya 3 digit gitu loh. Kalau dicicil cuma 1 digit, kapan selesainya? Gue amsyong gue gitu. Total semuanya berapa ya? Total semuanya 390 juta kalau nggak salah. Itu DP-nya 390 juta. Dia baru kembali 125 juta. Itu 390 juta itu yang temannya Mas? Iya. Gabung sama duit kita Iya, ya. jadi kita 20 orang. 20 orang mau berangkat. Totalnya 390 dari semuanya gitu. Ya, itu DP ya. DP. Itu DP. Jadi duitnya temen 18 orang sama tambah kita Iya, 2 berdua. orang. Jadi totalnya buat 20. Dia udah orang. balikin 125, berarti sisa sekitar 255 lah. Itu kan DP ya, artinya artinya kalau dengan DP itu berarti nggak jadi jalan loh sama sekali. Harusnya aku nih sekarang sudah awak loh ini ya. aku sebenarnya. Kalau jalan ya. Kalau jalan ya harusnya aku nih dari tanggal 19 tuh aku harusnya udah jalan. Mundur ke tanggal 24. Nah ini nih, tanggal 24 kan aku mau Kita dikabarin. udah setujuin loh. Udah ya udah deh, pesawat apapun nggak apa-apa, yang penting gue berangkat nih karena udah belanja, tau gak sih. Jadi kalau kita mau umroh kan kita pengennya pakai baju yang terbaik ya kan. Kita belanja, beli baju baru apa segala macem lah, udah perlengkapan. Ternyata pas tanggal 21 atau 20 tiba-tiba dikabarin akunya nggak bisa berangkat juga. Nggak dapat seat. Kata tidak dapat seat. Padahal pesawat yang gantinya kita udah setuju. Padahal diganti dengan pesawat apapun kitanya sudah oke gitu. Jadi gini Mbak, jadi modusnya ini adalah teman-teman terdekat yang tertipu. Jadi kayak saya, Dela ini kan sahabat dekatnya. Jadi dengan umroh murah ya. Umroh murah gitu loh. Jadi kita kan karena teman dekat, di travelnya kita historinya terpercaya udah lama, kita bayar dong gitu kan. Kita bayar, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak berangkat. Nah itulah modus yang sekarang banyak travel umroh yang kena. Jadi kita preskon ini supaya tidak ada korban lagi, termasuk teman-teman kita ya. Betul. Berarti travel masih berjalan sampai sekarang? Masih. Saya kemarin ke kantornya. Yang saya kecewa itu saya ketemu sama ibunya. Ibu bilang ya kalau nggak punya duitnya gimana mau ngebalikin. Nah itu yang saya kecewa tuh ya harusnya jangan nipu lah kalau misalnya nggak bisa balikin gitu. Sebenarnya kalau dibilang murah juga nggak murah Iya. juga gitu. Karena kan gini, kita bayar selisih sedikit sama orang-orang yang lain ya. Dan kita tuh barternya kita tuh mempromosikan loh. Jadi kayak misalnya gini nih, aku kemarin dapat upgrade pesawat gitu ya, dari yang ekonomi menjadi ke bisnis. Tapi kita bikin konten, bikin story mempromosikan maskapainya apa, terus
travelnya pakai Pelayanannya apa, gitu. pelayan kayak gimana kita tuh. Nah, aku aja nih, aku berusaha ya kalau misalnya Beb, kalau misalnya dikasih Mbak, ada aja tawaran loh, mau nggak umroh gratis endorse. Aku tuh kalau bisa aku bayar aja deh, nggak apa-apa, bayar berapa kek dikasih, yang penting aku ada bayarnya gitu loh. Nah ini pun aku bayar, ya dibilang murah banget juga enggak, Paketnya tapi bener, miring paket yang kita bayar Jadi bener, cuma iya, miringnya miring nggak miring banget ya, miring sebelah nggak nape muka, nggak kayak gitu ya. Tapi dari pihak di travel ini memberikan alasan nggak sih kenapa nggak jadi berangkat, terus nggak ada. uangnya kemana? Nggak ada. Saya minta bukti, maksudnya kan kita udah setor hampir 300, hampir 400 juta lah kurang lebih. Kemana sih? Dia bilang udah bikin paspor sama visa, mana buktinya? Saya bilang kayak gitu kan. Ya kita kalau travel bayar belakang, oke lah nggak apa-apa, kita nggak perlu tahu. Tapi mana buktinya? Visa sama paspor itu udah diurus. Kedua dia bilang udah booking hotel, mana buktinya udah booking? Dia bilang kita bayar belakang, oke siapa yang urus itu aja sih saya minta buktiin. Ternyata semuanya nggak bisa dibuktiin. Nah itu ya di situ saya ngerasa ketipunya karena dia nggak mampu membuktikan semua uang yang sudah kita berikan. Ya. Kemarin tuh sebenarnya gini, aku sama suamiku tuh bilang ya udahlah kita yang penting berangkat, jangan sampai nanti teman kamu tuh bilang kita tuh ikut nipu, karena kita tetap berangkat nih dengan travel CTW ini, kita tetap berangkat nih diurusin sama si A, tapi ternyata zong juga kita juga nggak berangkat, padahal kita udah pasrah mau kayak gimana pun udah kita berangkat deh gitu loh. Ada rencana buat ngelaporin? Bilangnya sih beliau tuh kan punya itikat baik untuk mengembalikan, katanya tanggal berapa Ibu, kalau dengan Mbak nanti tanggal berapa? Kalau dengan aku kan masih ada sangkutan 90 juta lagi ya. Nyicil kalau dia sih bilang. Ya. Tapi ya Yang kita berapa lihat. kali? Pak Dela, paketnya Berapa kali, berapa sih, Kak? Paket Sebulan satu 5 orangnya juta berapa tuh. sih, Kak? 30-an 30, 31, 33 33 ya? plus Dubai. Ya. 33 plus Dubai ya sebenarnya nggak murah-murah banget kan, kalau dia 25 juta ya mungkin murah, ini kan udah. Iya. Cuma bedanya ya itu tadi yang mungkin bayar ekonomi dibantuin sama teman itu jadi bisnis kayak Ya. gitu loh. Tapi fasilitas hotel segala macam semua sama. Temen aku kena berapa teman kita tuh? Kita kan barternya pakai endorse Oh. pesawat maskapai. Kalau mereka sekitar 50-an hampir 60. Jadi kalau dibilang enggak 45 sih Wah, ya. bilangnya. 50-an. Bilang sama aku 40. Ya 50. Tapi kamu sebelumnya tuh di travel itu pernah tahu nggak bahwa mereka pernah memberangkatkan jamaah? Lah tahun 2018 tuh berangkat aku sama Mbak Tanti Iya, berangkat, sama. aku sama Dengan mamaku. travel yang sama. Betul. Iya. Dengan travel yang Terakhir sama. ya, itu terakhir. Fasilitas yang- iya. Tapi fasilitasnya sama, Kak, sesuai. Fasilitasnya ya biasa aja sama gitu. Maksudnya nih, aku nggak minta upgrade. Aku udah sesuai prosedur ya, aja gitu. Cuma waktu itu aku dapat diskon 1 juta. Nih 1 juta pas 1,5 juta gitu. Tapi Yang berangkat lain- agak mundur, Deb. Ini Oh, belum. iya, mundur itu juga, mundur karena aku juga bawa jamaah juga, teman-teman aku, Bella sama keluarga ya, Ya, mama sama ya. mamaku. Jadi yang harusnya tanggal berapa itu mundur berapa bulan gitu. Dengan kondisi seperti ini, bagaimana teman-teman beranggapan ke Mbak Tanti maupun Mbak Dela? Ya makanya aku bikin kayak gini nih supaya yang bersangkutan tidak mengulang lagi deh gitu loh. Kalau dibantu, kita kan bantu untuk nge-grow up lagi nih. Ayo dong, aku tahu bisnis kamu tuh lagi terpuruk banget, kita bantuin nih. Kita nanti bantuin promosiin. Aku sampai demi Allah ya, aku bilang sama dia ya, aku cariin deh kamu jemaah kenalannya kita. Terserah nanti kamu urus, aku nggak minta apa-apa, kamu urusin aja, ntar aku cariin ya. Syukur-syukur kan biasanya orang-orang tuh kalau berangkatin 10 dapat gratis 1. Siapa tahu nanti kuota ini bisa dipakai sama aku atau bisa pakai sama saudara aku kan ya. Lumayan biasanya kan kayak gitu ya. Kita nyariin jemaah 10 tuh dapat 1, biasanya kayak gitu. Nah, aku sempat yaudah kamu dapat ada promo apa, kamu WA aja ke aku, nanti aku coba cariin, aku sebarin ke grup siapa yang mau berkenan mau ikut. Aku sampai ngebantuin sampai kayak gitu loh. Iya. Tapi ya gimana? Kak, ini kan tadi katanya mau laporin, belum mau laporin karena ada etikat baik. Ada batasan nggak buat Tanggal 31. Iya, kalau tanggal 31 aku nggak mau menerima jaminan apapun ya, sorry ya, aku nggak menerima jaminan apapun. Yang aku terima, yang aku kasih uang ya tolong balikin uang, karena aku merasa ini kan duit buat ibadah, aku nggak mau
Aku ini bukan penampungan gitu loh, nggak menerima penampungan benda apapun gitu loh. Ntar dibilangnya gue, ya aku nggak mau sampai kena kasus lagi aja loh. Mobil masih nyicil, masih leasing, dikasih ke aku, terus aku suruh jual, ntar gue juga yang diuber-uber, ntar gue kena lagi dia Puspita kasus mobil bodong lagi, mampus gue. Berarti yang dibalikin 125 juta tadi beserta 5 mobil sama satu lampu tadi ya Kak? Lampu nggak diterima. Lampu saya aku nggak nggak terima. terima. Buat apa lampu juga? Ya, tadi kan Kak Dela sempat audio ngomong ini sahabatnya Kak Dela sempat syuting bareng, berarti miliknya public figure juga ya? Jangan. Kita nggak tahu ya siapa ownernya. Iya, kalau si A ini memang sempat syuting sama aku ya, zaman dulu waktu zaman pernikahan dini, waktu awal-awal kita merintis bareng. Terus belakangan sih udah nggak syuting lagi. Kayaknya waktu itu cuman ngebantuin mamanya ngebesarin si TW ini, nama travel ini kan punya keluarganya gitu. Nah, aku nggak tahu kegiatannya setelah itu apa, kayaknya memanajerin artis yang lain tuh kira nggak ngerti. Dari 18 teman-teman Kak Dela ada dari teman-teman artis juga atau seperti apa? Enggak, temennya ini. Suami ya, Makanya jadi aku tuh nggak enak. pusing ya kan. Kenal sama aku dikira dia jadi nipu gara-gara nipu jemaah. Amsyong enggak? Kerugiannya Gitu. seperti apa sih Kak selain kerugian materi dari ya? materi? Kerugian mental ya aku ya. Aku kayak dianggap kayak ini bener nggak sih? Jadi aku tuh ngerasa kayak lu nipu gua ya gitu loh. Kayak kerja sama lu nipu gua ya gitu. Padahal secara nggak secara signifikan frontal ngomong kayak gitu, cuman bahasa itu bisa aku artikan gue tuh kayak dianggap kayak penipu nih, nipu kerjasama Sindikat. untuk masalah jadi kayak sindikat, padahal gue juga ketipu loh gitu, Iya. gue juga dikerjain juga loh karena gue nggak berangkat gitu. Ya kepercayaan tuh kan susah ya, kalau udah tercoreng udah mau apapun kita mau jual seblak mau jual apapun kita nggak bakal dipercaya karena jual keripik singkong aja kita dibilang bohong gitu kan. Ada maunya nggak sih Kak di balik ini untuk kedepannya mungkin udah walaupun teman dekat juga nggak asal percaya aja, lebih berhati-hati lagi nih karena kan juga ada Indonesia ini darurat umroh abal-abal juga ya Kak, seperti apa sih Kak? Apapun itu kalau duit tuh nggak mengenal saudara, nggak mengenal temen, udah mengalamin ya, duit tidak mengenal saudara dan tidak mengenal temen. Jadi hal yang paling berbahaya buat hidup kita adalah duit dan Dela Puspita. Oke. Tapi dari yang bersangkutan sendiri udah komunikasinya lancar Kak? Malah ikut dia. Ada di sini loh, Ada loh di sini. ada beliau cuman nggak mau aku ajak bergabung. Ya masalah komunikasi sih sampai tadi malam jam 12 tuh beliau datang ke rumah aku ya. Aku ya udah tidur lah ya, nganterin mobil ujuk-ujuk. Sampai aku tadi juga ngomelin orang di rumah, mempersilahkan orang datang tengah malam tanpa izinnya aku tuh kan ya. Maksud aku ya kalau mau menyelesaikan masalah ya ada jam-jamnya gitu. Jangan jam 12 tiba-tiba ujuk-ujuk hanya untuk aku tahu lah aku hargailah etikat baiknya gitu. Makanya hari ini pun aku ajak beliau untuk ayolah kalau mau memang kamu punya etikat baik, mau ketemu, mau menyelesaikan, jangan cuma sama aku tapi sama Mbak Tati juga. Mbak Tati hari ini datang di acara preskonnya aku, ayo datang temuin kamu ngobrol. Apa yang mau kamu sampaikan ke dia. Jangan lewat aku karena aku bukan perantara. Karena itu masalah kan sebelum aku kenal gitu kan. Jadi kalian selesaikan aja. Kalau ke aku face to malah nggak ada face gitu. itikat baik, jadi IG ku diblokir, Waduh. WA udah pokoknya sampai udah 5-6 tahun ya, sampai sekarang duitku masih 90 juta lagi masih nyangkut di AC. Nah, kalau Mbak Tanti ini pemberangkatan umroh atau kayak gimana juga sama juga ya? Iya, waktu itu juga aku ngebantuin dia gitu loh, aku bantuin dia untuk dapetin jamaah kan gitu. Jadi ya intinya dari duit itu ya masih ada spare 90 juta itu aja. Berawal dari dari 200 juta. Nah ini kan tadi katanya sebenarnya travelnya punya mamanya ya. Tadi kan kata suami Mbak Dela bilang mamanya etika baiknya nggak ada gitu, malah jawabannya kurang mengenakan. Iya. Nah apakah mamanya juga nggak ada omongan ke Kak Dela gitu seperti anaknya gitu untuk bisa kayak lepas tangan ya? Lepas tangan Enggak. sih kalau di aku sih lepas tangan. nggak mau tahu karena kan dia sebenarnya punya mamanya kan. Jadi anaknya juga bawa Iya, jadi kalau mamanya bilang itu kan sudah ditulis tuh segala sesuatu yang tidak melalui travel, transfer ke rekening travel, itu travel tidak bertanggung jawab. Tapi kan pada saat dia mengasih pada saat Proposal. teman saya datang ke kantornya
terus dia ngasih manifest itunya kan ada nama travelnya. Iya, kwitansinya Artinya kan ya. maksudnya memang dia bekerja atau bertindak sebagai travel gitu loh. Iya. Karena di situ kita datang ke kantornya, dia kasih manifestnya juga ada nama travelnya gitu kan. Nah, tapi pas ketika urusan duit, wah semua nggak mau ikutan. Kayak saya juga transfer malah saya ke rekening Oh, kantornya rekening loh. perusahaannya malah. Rekening perusahaan, ibunya nggak terima duit katanya. Bingung kan? Tapi track record anak ini seperti apa sih? Track record yang bersangkutan sama kamu seperti apa sih? Kalau ngomongin masalah dari segi pertemanan kenal sih orangnya oke lah ya. Kan Mbak Ade juga tahu kan sosoknya gitu. Oke, cuman aku nggak ngerti gitu loh. Kenapa kamu kayak gitu? Kenapa? Masalahnya apa gitu? Karena kan bukan cuman aku. Banyak. Masalahnya tuh banyak dan bertahun-tahun itu kayak apa ya? Dari lubang tutup lubang. Iya, Iya, udah dari gitu lubang. kayak kayak meluber kemana-mana gitu loh. Masalahnya bukan cuman masalah ke anaknya, tapi ternyata teman aku juga bilang katanya pernah ada jamaah yang itu sama ibunya, tapi yang jadi korban anaknya, kayak gitu-gitu loh. Jadi makanya kalau memang ini sebuah penyakit travel umroh, tolong stop gitu loh. Yang lain-lain kan mungkin karena hukumnya kurang berat kali ya hukumannya ya kan. Artinya tanggal 31 seandainya dia tidak bayar, kamu akan lapor. Lapor. Iya aku lapor. Laporan. Kalau tanggal 30 kan dia minta waktu sampai tanggal 31. Seandainya tanggal 31 yang bersangkutan tidak menyelesaikan sesuai dengan apa yang disampaikan ke aku, mau nggak mau ya aku harus lapor dan aku pasti akan mengumpulkan teman-teman yang lain. Kalau sekarang kan aku hanya mengajak teman terdekat aku. Ini masih banyak nih yang lain ini. Masih banyak yang aku tidak ngasih tahu bahwa aku akan ada preskon di sini. Aku cuma sama Mbak Tanti doang. Yang lainnya aku udah tutup. Makasih. Azan ya.